hamba Allah itu berarti orang yang dengan rela hati menyerahkan kebebasannya kepada Allah, terikat dengan semua ketentuan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Ramadan memiliki daya tarik yang luar biasa bagi orang-orang yang beriman untuk menjalankan aktivitas ibadahnya. Sebab di dalamnya Allah tebarkan janji bagi siapa saja yang menjalankan ibadah saum karena iman dan takwa dan semata-mata memohon ridhonya, janji Allah berupa penghapusan dosa yang lalu dari masa akil balik sampai sekarang dan yang akan datang, serta limpahan pahala bagi ibadah wajibnya, sedangkan ibadah sunnah diberi pahala sebagaimana ibadah wajib. Jika Ramadan ini sebuah hidangan, maka menu utamanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa ibadah saum, salat fardu, salat rawatibnya, salatul lailnya, zakat, infak dan sedekahnya, zikir pagi dan sorenya, tilawah Qur'annya, sahur dan iftarnya, bahkan jihad fisabilillahnya. Sebenarnya semua aktivitas keseharian kita, mulai dari bangun tidur hingga mau tidur lagi, semuanya berisi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua tarikan nafas kita, isi dada kita, isi hati kita juga semuanya bentuk ibadah kita kepadanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku ditujukan semata-mata hanya untuk Allah, penguasa semesta alam. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi, beribadah kepadaku. Ali ibnu Abu Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksud dari Az-Zariyat 56 ini bahwa diciptakannya jin dan manusia ini melainkan supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, yakni agar mereka mengakui kehambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan sukarela maupun terpaksa. Ayat ini menegaskan posisi kita sebagai hamba Allah. Artinya, seorang hamba adalah manusia yang merelakan atau menggadaikan kebebasannya kepada sesuatu. Orang yang rela melepaskan kebebasannya kepada orang lain disebut hamba. Dengan demikian, hamba Allah itu berarti
Orang yang dengan rela hati menyerahkan kebebasannya kepada Allah, terikat dengan semua ketentuan Allah. Implikasi dari statusnya sebagai hamba Allah, maka seseorang harus taat kepadanya. Karena itu, agar ia selamat dan tidak memperoleh murka Allah, maka jangan melanggar larangannya. Lebih-lebih jangan berani menyekutukannya. Sebab dengan menyekutukannya, maka dia tidak lagi berstatus sebagai hamba Allah. Mungkin menjadi hamba batu, hamba tanah, hamba air, hamba pohon, atau makhluk lainnya. Tergantung pada siapa Allah disekutukan. Menurut Ibnu Jurayj, makna yang dimaksud dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun adalah melainkan supaya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Bahwa tiada sekutu baginya. Kepunyaannya lah segala apa yang ada di alam semesta ini. Segala puji baginya. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dalam setiap sholat itu kita baca. Demikian juga dengan doa. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya zal jalali wal ikram. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh dengan penghambaan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya dari surat Az-Zariyat itu adalah ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Adam dan Abu Sa'id, keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Israel dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman ibnu Yazid, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah membacakan ayat ini kepadanya dengan bacaan berikut, yaitu sesungguhnya aku adalah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Makna ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya agar mereka menyembahnya supaya tidak menyekutukan baginya. Maka barang siapa yang mentaati perintahnya ini, dia akan membalas dengan balasan yang sempurna. Dan barang siapa yang durhaka kepadanya, maka dia akan menyiksanya dengan siksaan yang sangat keras. Dan Allah memberitahukan kepada mereka bahwa dia tidak membutuhkan mereka. Bahkan sebaliknya, merekalah yang berhajat kepadanya dalam semua keadaan. Karena dialah yang menciptakan jin dan manusia itu dan yang memberi mereka rezeki. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Imran, yakni ibnu Zaidah ibnu Nashid, dari Nashid yakni ayahnya, dari ibnu Khalid Al-Walibi, dari Abu Hurairah radhiyallahu an,
yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Hai anak Adam, tekunlah beribadah kepadaku. Niscaya kupenuhi dadamu dengan kekayaan dan kututupi kefakiranmu. Dan jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan memenuhi dadamu dengan kesibukan, dan aku tidak mau menutupi kefakiranmu." Puasa merupakan momentum yang sangat tepat untuk menguatkan posisi kita sebagai hamba Allah dengan meningkatkan ibadah dan amal soleh kita. Ramadan bukan tamu biasa, melainkan tamu istimewa yang hanya datang sekali dalam 1 tahun. Di dalamnya ada perintah puasa. Perintah itu pun tidak untuk semua orang, melainkan hanya bagi orang-orang yang telah beriman. Ramadan adalah sebuah hidangan istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita orang beriman. Dan menu hidangannya adalah kesempatan dan peningkatan kualitas ibadah kita. Marilah kita meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci ini. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan bulan ini dengan menjaga istiqomah dan sebagus-bagusnya ibadah kita. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.